Halo, selamat datang kembali di Trader Labs International ya, pusat edukasi, informasi dan marketplace untuk traders. Oke, sekarang kita telah memasuki di serial mengenai fitur-fitur yang terdapat pada MetaTrader 4. Oke, kita jelaskan satu persatu dulu apa-apa aja yang ada di dalam aplikasi MetaTrader 4. Oke, pertama, menu atas ini ya seperti biasa, ini ada menu-menu seperti file, view, insert, chart, dan terus teman-teman ini bisa cek sendiri mungkin satu persatu karena ini tidak terlalu sering digunakan ya. Nah, lalu ini ada menu yang lumayan sering kita akan gunakan ya. Salah satunya ini adalah untuk kita membuka chart ya, chart-chart yang sebelumnya pernah kita buka. Oke, ini bentuk-bentuknya. Lalu ini adalah untuk membuka profile. Jarang sih sebenarnya, ini jarang kita gunakan, tapi nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri. Ini adalah untuk market watch yang di sebelah sini. Ini kalau kita tekan bakal hilang. Kalau kita hilang mau munculkan lagi, ini teman-teman tinggal pencet ini ya. Nah, di dalam market watch ini, jika teman-teman mungkin kok persanya cuma sedikit ya, gimana untuk nambahnya lagi? Nah, teman-teman bisa di sini tinggal klik kanan ya pada mouse. Lalu teman-teman bisa saja munculin show all. Ini akan memunculkan semua market yang terdaftar pada broker, atau teman-teman ingin memunculkan yang penting-penting saja, yang mungkin mempunyai nilai spread yang kecil-kecil atau yang favorit teman-teman aja ya, itu teman-teman bisa masuk ke simbol ya. Lalu di sini teman-teman tinggal pilih nih ya, ada forex, CFD, JP225 dan segala macam. Ini teman-teman tinggal klik. Nah, misalnya nih kalau yang sudah warna kuning ini artinya sudah terregister di Market Watch. Tapi kalau masih abu-abu gini tandanya belum. Nah, kalau untuk memunculkan teman-teman bisa klik ini tuh show, pencet show, atau teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, lihat teman, di sini langsung terregister di Market Watch. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk melihat spread-spreadnya teman-teman bisa tunjuk di bagian properties. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat spreadnya floating, digitsnya 5 dan segala macam ini contract size-nya berapa ya. Di sini informasi-informasi mengenai market yang ingin kita transaksikan. Ini semua ada informasinya. Oke. Ini bisa di close, atau kalau misalnya mau menutup kembali, menghilangkan dari Market Watch, bisa lewat sini kita pencet hide. Nah, lihat teman-teman langsung hilang. Atau saya ini kita show lagi ya. Atau teman-teman bisa di sini kita delete. Ini, atau teman-teman bisa di keyboardnya pencet delete. Nah, itu akan hilang. Oke. Seperti itu. Ini adalah Market Watch. Nah, gimana cara menggunakan Market Watch? Ya, kita kalau ingin melihat market, oke, sebelum ke situ kita lanjut dulu aja di sini ya. Ini ada data window ini jarang sekali digunakan ya. Lalu ini ada yang namanya navigator itu yang akan memunculkan informasi-informasi di sini. Oke. Nah, ini biasanya kalau teman-teman pengguna EA atau dan segala macam, mereka akan terdaftar di navigator ini atau melihat informasi tentang akun teman-teman. Ini bisa ada di dalam akun segala macam. Oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya terminal, yaitu informasi yang ada di bawah sini. Ini teman-teman bisa tarik ya. Kalau ditarik dia langsung ada ini menu-menunya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya trade. Trade ini di mana tempat transaksi kita secara real time berlangsung. Ya, ketika kita open posisi, maka posisi kita akan ada di dalam menu trade di sini. Oke. Exposure dan segala macam nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Tapi yang biasa kita gunakan adalah trade dan account history. Nah, dua ini yang akan kita sering kita buka. Account history adalah informasi tentang perdagangan kita ya. Lalu selanjutnya ini kadang saya suka gini ya karena biar lebih jelas aja. Lalu di selanjutnya ini ada yang namanya strategi tester. Ini jarang kita gunakan. Ini biasanya pengguna-pengguna EA yang menggunakan ini untuk ngetes dari expert advisor. Apa sih itu expert advisor? Teman-teman biasanya kenal dengan istilah robot trading. Nah, itu kita sering sebutin namanya expert advisor ya. Oke, ini bisa kita tutup.
Lalu selanjutnya di sebelah ini adalah untuk melakukan order. Nah, ini teman-teman. Ya. Ini adalah tempat kita untuk melakukan order. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa nanti pelajari sendiri yang untuk ini, karena ketiga ini jarang kita gunakan. Nah, lalu selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk dari chart. Ya, ini ada yang namanya bar chart. Ada yang munculnya akan seperti ini bentuknya. Lalu ada yang namanya candlestick chart yang sering sekali kita gunakan atau trader-trader pada umumnya gunakan. Lalu selanjutnya ada yang namanya line chart, ya, kayak gini. Ini adalah untuk mengubah-ubah bentuk dari chart. Nah, yang sebelah lagi ini untuk zoom in, ini untuk zoom out, ya. Ini gunanya adalah kalau semisalnya di dalam satu chart kita ingin menampilkan 2 atau lebih market, kita bisa nih melakukan seperti ini. Misalnya ini kita kecilkan dulu nih teman. Nah, ini biasanya teman-teman seperti ini kan bentuknya. Kalau ingin full, teman-teman ini tinggal di fullkan, ya. Untuk mengecilkan nih, bukan yang ini ya, tapi yang bawah ini nih. Ini teman-teman tinggal pencet kecilkan. Nah, kalau ingin tampil lebih dari satu market, nah teman-teman tinggal tarik nih dari market watch, tarik, diklik, di drag, tarik ke sini, lepas, lalu teman-teman bisa pencetin. Nah, bahkan dia akan rapi. Mau lebih bisa 3 misalnya, akan jadi 3. Mau lebih lagi 4 bisa tambahkan jadi 4, seperti itu, dan seterusnya. Teman-teman bisa coba-coba sendiri, oke? Lalu ada selanjutnya ini fungsinya adalah agar chart kita selalu ke kanan. Maksudnya jika ganti candle atau berubah candle, posisi chart kita akan mengikuti pergerakan candlenya terus ke kanan. Contohnya gini, kalau misalnya ini non-aktif, kita kalau scroll ke kiri, ya udah market akan diam di sini. Tapi ketika kita pencet shift ini, namanya shift, nah lihat, dia akan pindah langsung ke harga yang sedang berlangsung. Nah, tapi kalau ini sedang aktif, kalau kita geser, dia akan kembali lagi seiring dengan pergerakan harga. Ya, jadi kalau misalnya kita menganalisa ke belakang, ini jangan lupa dimatiin. Oke. Tapi kalau kita sedang menganalisa di marketing atau kita sedang menunggu momentum, ini teman-teman bisa pencet. Lalu yang sebelah ini adalah agar tampilan chart kita bergeser ke kiri, jadi tidak mentok kanan, karena aslinya adalah begini teman-teman, ya. Dan ini kurang enak ya dilihat kalau kayak gini. Kadang kita namanya terlalu ke kanan, nggak enak juga nganalisanya. Nah, kita bisa gunakan nih untuk menggeser ke kiri. Lalu untuk jaraknya bisa kita atur dengan nih tanda segitiga terbalik abu-abu di atas ini. Nah, teman-teman ini bisa geser-geser tuh segini nih maksimumnya. Nah, ini maksimumnya. Kalau ke kiri bisa sampai setengahnya. Tuh, teman-teman. Oke. Nah, lalu ini adalah lokasi di mana indikator-indikator. Ya, ada ini banyak lah indikator. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri tentang indikator. Ini tentang indikator-indikator, ya. Misalnya teman-teman mau nambahin moving average yang biasa dipakai, ya kan, orang-orang moving average, MA. Nah, MA itu moving average. Nah, ini teman-teman bisa masuk di trend, lalu masukkan moving average. Lalu ini misalnya masukkan moving average 50, ya. 50. Nah, muncul garis indikator ini. Ya, gitu teman-teman. Lalu untuk menghapusnya teman-teman di garisnya bisa klik kanan, bisa delete indikator, atau teman-teman bisa klik kanan di chart, klik kanan, masuk ke indikator list, ya. Nah, teman-teman bisa langsung hapus di sini, delete. Lalu maka di chart akan hilang seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah menu kursor, ya. Kursor berguna untuk menggeser-geser dari si chart. Lalu ini ada yang namanya crosshair. Crosshair ini berfungsi kita untuk mengukur pergerakan harga. Ini misalnya dari crosshair, misalnya kita dari sini pengen mengukur berapa banyak poin sih dari atas sini ke bawah sini. Nah, teman-teman bisa dari sini diklik, ditahan, di drag ke tempat yang teman-teman mau. Nah, nilai poin adalah yang di tengah itu teman-teman, yang 862. Nah, berarti dari atas sini ke bawah sini harga telah berjalan sebanyak 849 poin, atau biasa disebut 84,9 pips, ya. Pips itu per 10-nya gitu teman-teman. Oke.
Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya vertical line, yaitu untuk kita menggambar line. Nah, garis seperti ini teman-teman. Oke, ini bisa langsung dihapus, nggak usah dihapus ya. Lalu ini yang namanya horizontal line. Biasanya kita gunakan untuk nandain areal-areal ya. Area nanti teman-teman tahu dengan istilah support resisten dan segala macamnya ya. Biasanya menggunakan ini. Ada juga ini draw trend line untuk kita menggambar sebuah trend line. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, biasanya kalau pertama kali teman-teman gunakan ini, maka dia akan bentuknya panjang. Nah, kayak gini. Tahu panjangnya sampai mana kita nggak tahu. Gimana untuk ukurannya bisa kita sesuaikan? Nah, teman-teman bisa klik kanan, trend line properties, ray-nya ini unchecklist ya. Nah, ini buat ganti-ganti warna dan segala macam, nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri. Oke, nah ini bisa kita atur-atur. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu selanjutnya ini ada namanya channeling ya, ini penggunaannya seperti itu. Nah, ini bisa digeser-geser, yang tengahnya nih sama nih, ini juga kan langsung panjang banget nih. Nah, teman-teman bisa aja ray-nya dihapus, maka dia akan bisa sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Selanjutnya ini ada yang namanya Fibonacci retracement. Banyak sekali nih orang yang pasti gunain ini. Nah, ini sama penggunaannya, tinggal kita klik dari mana ke mana, klik drag sampai ke mana kita inginkan. Ini namanya Fibonacci retracement. Draw text ini untuk kita menuliskan teks ya, misalnya di sini kita tulis Trader Labs. Nah, ini kan jadi sebuah kata-kata. Oke. Lalu selanjutnya ini biasa teman-teman bisa cek sendiri. Lalu yang terakhir ini adalah namanya time frame ya. M1 artinya setiap satu candle ini teman-teman, setiap satu candle ini akan berganti setiap 1 menit. Jadi M1 itu minute 1, setiap 1 menit. Berarti kalau M5, setiap satu candle ini terbentuk setiap 5 menit. Jadi setelah 5 menit dia akan pindah jadi candle yang baru. Nah, ini lihat teman-teman, ini 20 30 ya. Pas tadi ke 30 dia langsung ganti candle yang baru. M15 berarti per 15 menit, per satu candle ini 15 menit dan seterusnya. Berarti kalau monthly, satu candle ini bernilai 1 bulan. Nah, kalau H1, H itu hour atau jam, berarti satu candle ini bernilai atau bukan bernilai, terbentuk setiap 1 jam. Jadi setiap 1 jam dia akan membentuk yang baru setiap 1 jam. H4 setiap 4 jam, D1 setiap 1 hari, berarti satu candle ini bernilai 1 hari. Weekly, ini W itu weekly, artinya per 1 minggu. MN adalah monthly, berarti ini per bulan. Oke. Kurang lebih seperti itu fitur-fitur yang terdapat di dalam MetaTrader ya. Itu ini adalah fitur-fitur utama, fitur-fitur yang sering sekali akan kita gunakan. Selebihnya teman-teman bisa eksplorasi sendiri ya tentang apa-apa aja yang ada di dalam aplikasi MetaTrader. Oke, saya lupa satu lagi memberitahu bahwa ini kan teman-teman ngelihat bisa bersih kayak begini ya, clean. Itu gimana sih caranya? Nah, karena pada dasarnya ketika pertama kali teman-teman membuka chart, nah dia bentuknya akan seperti ini. Warnanya butek lah ya, kita bisa sebut butek, kurang begitu enak dilihat. Nah, gimana sih cara kita ngubahnya? Oke, satu, secara default dia akan menggunakan bar chart ya. Lalu kalau kita ingin mengganti ke candlestick chart, kita tinggal pencet yang ini. Oke, dia berubah jadi candlestick chart. Lalu kita pusing nih dengan ada garis-garis putus-putus, gimana cara ngilanginnya? Nah, teman-teman di chart bisa klik kanan, masuk ke properties ya. Lalu di sini sebenarnya teman-teman bisa nih pilih, ini ada yellow on black, ada green on black, ada black on white ya. Nah, di sini teman-teman nih bisa ganti-ganti sendiri warna-warnanya. Nanti teman-teman bisa coba-coba apa aja sih yang ada di sini tuh gunanya untuk apa ya. Lalu selanjutnya masuk ke menu common ya. Nah, chart shift itu yang ke kiri tuh ya, ke kiri yang ini nih, ngejarak ini namanya chart shift. Kalau chart auto scroll yaitu yang ini, yang dia akan selalu bergerak ke kanan ya. Ini adalah pilihan ininya chartnya, jenisnya bar kah, candlestick atau line ya. Kita pakai candlestick. Oke, ini nggak usah dihiraukan.
Lalu ini ada show OHLC, open, high, low, close. Ya, itu adalah informasi dari satu buah candle. Ya, nanti teman-teman bisa pelajari. Show as line. Nah, secara default nih harga ini akan menunjukkan hanya harga bid. Ya. Jadi di dalam market itu ada bid, ada ask. Keduanya ini ada punya selisih. Selisihnya disebut sebagai spread. Ya, nih nilai yang di sini 0,0012 ini adalah spread. Spread adalah nilai selisih antara bid dan ask. Ya. Jadi teman-teman, kadang banyak trader-trader baru ketika dia open posisi, misalnya open posisi sell. Ya, kalau open posisi sell bener nih, posisi open kita ada di garis yang ini. Tapi ketika kita buka open buy, maka kok harganya di atas garis ini. Padahal ketika kita melakukan buy, maka harga yang kita beli adalah harga ask. Makanya ini harus kita aktifkan untuk melihat harga asknya. Okay. So period separator yaitu garis-garis putus-putus yang membatasi pergantian hari. Nah, kalau yang garis-garis banyak itu adalah grid. Grid kita bisa hilangkan. Maka ketika kita ini lihat ya teman-teman, ini hanya ada satu garis. Maka ketika kita oke, maka kita ada penambahan satu buah garis lagi warna merah ini karena kita kasih yang ada spreadnya. Nah ini yang warna merah. Nah ini selisihnya. Kalau kita buy, maka harga yang diambil adalah yang atas ini, yang ask. Ketika kita sell, harga yang diambil adalah harga yang bawah, yang bid. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, karena saya sering menemukan ya di forum-forum, waduh, ini broker main-main harga. Masa saya buy kok harganya di atas? Ya, padahal teman-teman nggak ngaktifin nih fitur ask lainnya. Jadi teman-teman nggak tahu bahwa kalau kita melakukan buy, maka harga yang diambil adalah harga ask price. Kalau kita sell, maka yang diambil adalah harga bid price. Seperti itu teman-teman. Oke, kurang lebih untuk video hari ini tentang perkenalan aplikasi MetaTrader sampai di sini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.